Nyorot ya, ini aja nggak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang konstitusi. Kalau kemarin kita membahas tentang konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, hari ini kita akan membahas soal penyimpangan-penyimpangan terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di periodisasi konstitusi di Indonesia. Jadi penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Ya, didengarkan dulu, jangan mencatat dulu, Mas. Didengarkan dulu. Pertama adalah, sebagaimana kita ketahui ada 5 konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian yang kedua adalah UDS, Konstitusi RIS. Kemudian yang ketiga UUDS 1950. Yang keempat adalah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima adalah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen atau hasil perubahan. Nah, di masing-masing periodisasi konstitusi itu ternyata disinyalir terjadi penyimpangan-penyimpangan. Yang pertama adalah masa periode Undang-Undang Dasar 45, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 45 sampai 27 Desember tahun 49. Apa penyimpangan yang terjadi pada masa itu? Apa penyimpangan yang terjadi pada masa itu? Ada 2 penyimpangan yang terjadi pada masa itu, yaitu pertama, KNIP atau Komisi Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi, ya. Yang tadinya membantu presiden, fungsinya berubah menjadi lembaga yang memiliki kekuasaan legislatif dan ikut menyusun GBHN pada waktu itu, ya. Mestinya KNIP ini membantu presiden, tetapi berubah fungsi menjadi lembaga yang ikut berfungsi di bidang legislatif, ya, dan juga ikut menyusun GBHN. Ini penyimpangan. Kemudian penyimpangan yang kedua pada masa ini adalah sistem pemerintahan presidensial itu sempat diubah menjadi parlementer, sehingga ketika sistem pemerintahan menjadi parlementer sempat terjadi kekacauan pada masa awal kemerdekaan. Sistem presidensial itu seperti apa garis besarnya? Sistem presidensial itu garis besarnya adalah kepala pemerintahnya dan kepala negaranya adalah seorang presiden. Sedangkan parlementer secara garis besarnya kepala negaranya adalah seorang presiden, tetapi kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Dalam konteks Indonesia maksudnya, ya. Kalau dalam parlementer dalam konteks negara lain tentu kepala negaranya berbeda. Bisa raja, bisa ratu, bisa presiden atau bisa yang lainnya. Itu ya. Jadi secara garis besar saya ulangi, mohon diperhatikan, saya ulangi, penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di periode Undang-Undang Dasar 45 mulai Agustus 45 sampai 27 Desember 49 adalah ada 2. Yang pertama, KNIP berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan legislasi atau lembaga yang berfungsi legislatif. Kemudian yang kedua, sistem pemerintahan dari presidensial berubah menjadi parlementer. Itu ya, Mas Reya, ya. Mas Reya, ada 2 bentuk penyimpangan pada masa itu. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang terjadi pada masa konstitusi RIS, ya. RIS kepanjangan apa? RIS kepanjangan apa? Bareng. RIS kepanjangan apa? Republik Indonesia Serikat. Nah, penyimpangan yang terjadi pada masa RIS atau Republik Indonesia Serikat, yaitu kurun waktu 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 50 adalah kita kan bentuknya negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi negara federasi, menjadi Republik Indonesia Serikat, bukan NKRI pada waktu itu ketika Undang-Undang RIS, tetapi Republik Indonesia Serikat, ya, atau RIS. Maka ini dianggap oleh sejumlah orang merupakan sebuah penyimpangan konstitusi. Oke, itu.
Penyimpangan yang terjadi pada tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus tahun 50 di masa periode konstitusi RIS. Gitu nggih. Kemudian yang ketiga, penyimpangan yang terjadi pada masa periode UDS 1950 atau masanya adalah 17 Agustus 50 sampai 5 Juli tahun 1959. Apa penyimpangan pada masa ini? Ada satu, yaitu sama terjadi di awal kemerdekaan, yaitu sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer. Yang tadinya presidensial menjadi sistem parlementer, di mana kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri, ya, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan di masa periode UDS 1950. Sehingga ketika UDS 50 ini berlaku, sampai dengan 5 Juli 59, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang salah satu isinya adalah pembubaran konstituante. Gitu ya. Nah, pada masa Undang-Undang Dasar 45, pada masa ini 5 Juli 59 sampai 19 Oktober tahun 99, konstitusi yang berlaku di Indonesia kembali adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kembali adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bentuk pelanggarannya seperti apa? Bentuk penyimpangannya seperti apa pada masa ini? Ada beberapa bentuk yang dianggap penyimpangan. Sebelumnya harus kita ketahui dulu, pada masa ini 5 Juli 59 sampai 19 Oktober 1999, masanya ada dua, Mas. Pertama yang disebut dengan Orde Lama atau disingkat Orla, ya. Kemudian yang kedua apa yang disebut dengan Orde Baru atau yang disebut Orba, ya. Sampean harus sudah akrab dengan istilah-istilah ini. Orla itu disebut Orde Lama, Orba itu disebut Orde Baru, gitu ya. Orba dan Orla. Orla dan Orba itu berlaku kekuasaan ini berkuasa ketika masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekret presiden. Berarti setelah 5 Juli 59 sampai dengan 19 Oktober tahun 99. Pertama Orde Lama dulu. Apa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama? Ada beberapa. 1. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 55 dan diganti dengan DPR-GR. DPR-GR itu Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, disingkat DPR-GR. Jadi tahun 55 Presiden membubarkan DPR dan diganti dengan DPR-GR. DPR-GR itu kepanjangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Bentuk penyimpangan lainnya adalah Presiden diangkat seumur hidup. Ini tentu bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi pada waktu itu ada semacam kebijakan bahwa presiden diangkat seumur hidup melalui TAP MPR atau ketetapan MPR. Ini bentuk penyimpangannya atau bentuk penyimpangan yang terjadi di masa Undang-Undang Dasar 45 setelah dekret presiden 59 dalam periode Orde Lama atau Orla, gitu ya. Sedangkan Orde Baru atau Orba penyimpangannya ada dua secara umum. Yang pertama, pemerintahan pada masa ini dianggap bersifat otoriter. Otoriter itu apa? Otoriter itu semena-mena. Otoriter, ya, semena-mena. Menjalankan kekuasaan dengan semena-mena. Itu disebut otoriter. Nah, pada masa Orde Baru ini dianggap begitu. Kemudian yang kedua, penyimpangan yang kedua, masa jabatan presiden tidak dibatasi 2 kali periode. Tetapi faktanya presiden pada masa itu berkuasa hampir 32 tahun. Berarti kalau satu periode 5 tahun, berapa periode itu?
32 tahun. Jika satu periode 5 tahun berarti berapa periode? 6, hampir 6 periode. 6 kali 5 30 tahun. 6 periode lebih 2 tahun. Ya, ini dianggap sebuah penyimpangan yang terjadi ketika masa Undang-Undang Dasar 45 5 Juli 59 sampai 19 Oktober 99, terutama pada masa Orde Baru, Orba. Begitu ya. Saya kira itu materinya untuk penyimpangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.